Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa ila hadrati jami'i ahli al-qurra'i wal huffadhi wal mufassirin wal muhaddithin wa immatil mujtahidin khususan ila hadrati Imam Nawawi wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-hadiya wal ishrun an Abi Amr Waqila Abi Amrah Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadis nomor 21 kitab Arba'in Nawawi. Bapak Ibu, ini hadis nomor 21 diriwayatkan dari Abi Amr atau namanya Abi Amrah Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jadi ini sahabat Nabi, namanya Sufyan bin Abdillah, punya gelar Abi Amrah atau Abi Amr. Beliau datang kepada Rasulullah, lalu beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan satu nasihat, ucapkan kepada saya di dalam urusan Islam ini sebuah ungkapan, sebuah ucapan yang sesudah panjenengan menyampaikan, saya tidak akan nanya pada yang lain. Lalu Rasulullah mengatakan, qul amantu billah. Katakan, aku iman kepada Allah. Kemudian tsumastaqim, lalu istiqomahlah. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, mengenai orang yang datang kepada Nabi. Jadi seperti yang diceritakan di hadis ini, ada seorang sahabat yang beliau itu penasaran dalam satu hal. Kepenasaranannya ini membuat beliau datang kepada Nabi. Memang begitulah yang seharusnya Bapak Ibu. Kalau kita penasaran, kalau kita ingin tahu tentang sesuatu, maka jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk datang kepada orang yang punya pengetahuan.
Jadi jangan disimpan terus kemudian kita mereka sendiri. Itu bukan tradisi yang baik. Di Al-Quran surat An-Nahl Allah menyampaikan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Ini harus kita camkan betul Bapak Ibu. Ini harus kita pahamkan betul pada zaman seperti saat ini. Kenapa Bapak Ibu? Jadi ada perubahan sosial yang terjadi di masa modern, di masa internet, di masa media sosial. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang lebih suka datang kepada media sosial daripada datang kepada ahli ilmu. Padahal aturan Al-Quran kan cetok, fas'alu ahlad dzikr, bertanyalah pada ahli ilmu. Nah, informasi-informasi di media sosial, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram atau yang lain, itu bisa jadi memang mewakili ahli ilmu. Bisa jadi begitu. Tetapi bisa juga itu mewakili bukan ahli ilmu. Nah, terus kita memastikannya bagaimana? Nah, kita tidak punya kekuatan untuk itu. Kita tidak punya validasi yang memadai untuk meyakinkan bahwa ini adalah ahlul ilmi atau tidak. Padahal kalau kita lihat masa lalu, ahlul ilmi itu diketahui dengan apa? Mulazamah. Mulazamah niku kulino ketemu, bolak-balik kepanggih. Jadi ahli ilmu itu atau orang yang bisa dipercaya dalam konteks keilmuan itu kan karena seseorang sudah mengetahui, oh si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, baru bisa dikatakan oh ini orang bisa dipercaya. Dalam urusan ilmu loh ya, dalam urusan ilmu. Namanya mulazamah. Maka dulu kan selalu ditanyakan, ini mulazamah enggak? Anda ketemu sama guru Anda itu mulazamah apa tidak? Atau jangan-jangan comotan. Jangan-jangan kita sebenarnya tidak pernah punya guru. Ya, jangan-jangan begitu, wallahu a'lam. Nah, ini pelajaran bagi kita semua bahwa orang yang pengen tahu, orang yang pengen ngerti, ya datanglah kepada ahli ilmu. Kalau zaman dulu kan ahli ilmunya kan Nabi, yang dilakukan oleh Sufyan bin Abdillah ini ya datang kepada Nabi, datang nanya, ya Rasul tolong informasikan kepada saya tentang hal seperti ini. Sesudah Rasulullah wafat, maka ilmu Rasulullah ini diwariskan kepada para ulama. Nah, maka kita bisa datang kepada para ulama untuk mengetahui tentang ilmu yang ingin kita pahami. Ya memang metodologinya begitu, aturannya begitu. Nah sekarang itu kan disimpelkan, dipotong demi efisiensi. Oke. Kan bisa Pak, saya melakukan ini tidak perlu ketemu. Bisa Bapak Ibu, bisa. Informasi itu mudah sekarang didapat. Kita tahu betapa canggihnya teknologi hari ini. Masalahnya bukan itu Bapak Ibu, masalahnya bukan itu. Jadi kita ini sebagai mukmin kan mengikuti pola, mengikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu aja. Rasulullah ngajarinnya piye? Yuk kita sebisa mungkin mengikuti. Masalah ada teknologi ya kita ikuti teknologi, tetapi yang utama tetap bagaimana kita bisa mulazamah, mengikuti
para ulama yang kita pahami, yang kita ngerti siapa dia, karakternya bagaimana. Oke. Jadi tidak istilahnya membeli kucing dalam karung kalau dalam konteks pilpres, bukan itu. Tapi kita betul-betul mengetahui karena kita sudah ngerti dalam waktu yang panjang. Oke. Jadi supaya seperti itu kan berarti kita harus secara bertahap, alon-alon mengetahui tentang sesuatu itu dengan baik dan benar. Oke. Jadi ini poin pertama, bagaimana kita itu bisa mengambil pelajaran dari yang dilakukan oleh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita masuk dalam konten pertanyaannya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakan kepadaku fil islami, dalam urusan agama Islam. Nah, Bapak Ibu, Nabi itu ditanya tentang agama. Kalau tentang yang lain, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Nek urusan dunia aja takon Kanjeng Nabi. Tapi nek urusan agama silahkan tanya kepada Nabi. Nah, konteks hari ini sama. Nek urusan agama, urusan ibadah, urusan muamalah, urusan akidah, urusan nikah, munakahat, tanya pada ulama. Tapi nek urusan dodol, urusan yang bukan hukumnya loh ya, strategi pemasaran, produksi, bagaimana menciptakan efisiensi di dalam perusahaan, takoni ahli manajemen. Nah, jadi kita tempatkan pada proporsinya. Sampai-sampai Nabi itu mengingatkan, idza wusidal amal ila ghairi ahli fangtadhirus sa'ah. Kalau sesuatu sudah diserahkan bukan pada ahlinya, bukan pada yang profesional urusan itu, maka tinggal tunggu kehancurannya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti kan milih. Jenengan mau nanya pada sesuatu ya pada ulama tentang Islam, tentang agama, tentang hukum syariat, tanya pada ulama. Ojo kuale takon masalah kuwi kau insinyur yang bukan ulama, ya ora nyambung. Atau kon bangunan kok kau Pak Yai niki bangunan ini kuat napa mboten? Ora ngerti. Kuda-kudane piye? Wesine kudu pinten? Ora ngerti. Karena memang urusannya berbeda. Masalah tata boga ora ngerti, iki masak iki kudune bumbune niki. Nah, kalau itu jangan ditanyakan. Nek ditakokke iki halal apa haram? Ah, bumbunya apa dulu? Ininya apa? Begitu. Jadi yang urusan Islam, yang urusan agama silahkan tanya pada ulama. Tapi yang selain itu ya monggo. Nah, ini yang lagi pada pusing itu masalah pilpres. Meh takon kiai apa ora kan ngono. Nek kula jawab boten usah. Lah terus takon sinten? Takon awake dhewe. Oh, takon awake dhewe, si fulan. Mulane bolak-balik kula nek ngeten iki to awit taun 2009, 2014, 2019 ditakoni, "Pak, saene pundi?" Mboten ngerti. Mboten, jenengan milih pundi? Luber langsung, umum, bebas, rahasia, langsung kok direncanakake ora usah. Nggih. Ya, jadi langsung kan langsung. Ya, berarti mboten ngerti. Punya pilihan? Punya. Lah terus kok mboten dibocorke? Mboten. Ah, nggih. Mboten nate kula ditakoni ngoten-ngoten iku terus mengalahkan pada si fulan itu sampai detik ini saya belum pernah. Mboten. Kenapa? Itu urusan dunia Anda. Anda lebih tahu dengan urusan dunia Anda. Pak, tapi ini kan
urusan saya. Wah injing Bapak Ibu, tengene Masjid At-Taufik ini kan pertanyaannya masalah nih. Pak Ustadz, apa benar ngomong politik di masjid tidak boleh? Saya sampaikan, boleh. Kenapa tidak boleh? Yang tidak boleh itu ngajak orang untuk kampanye. Tidak boleh. Atau menghujat, provokasi. Nah itu tidak boleh. Karena itu larangan Quran semua. Yang tidak boleh itu. Nek ngomong tok nggak apa-apa dong dong. Ngomong tok, asal tidak maksiat, asal tidak membuat gaduh. Masalahnya apa? Nek pun urusan ini, yang terjadi apa? Coba Al-Hujurat dilanggar kabeh. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah olehmu banyak prasangka. Jadi kula jenengan nek wis seneng pilpres niki prasangkane wis mboten genah to karo lawane. Nah, itu udah dilanggar. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini mulai nampak ini. Jajal 4 bulan ke depan ora anget iki wong-wong. Nggih, golek-golek salahe wong liya. Nah, ini melanggar agama masalahnya. Nah, kalau ini tidak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing, ngomong eleke calon liyane. Angger ning masjid ora ngono ya apa-apa. Nah, masalahnya kan terpancing kita ini. Terus Quran juga mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang suka mengumpat dan mencela. Tapi pengalaman saya, walaupun ngajine segep, kandhani ngono kuwi wangel pol. Wangel dikandani ojo mencela, ojo menghujat. Ini demi kebaikan Pak Ustadz. Ini demi untuk supaya Indonesia lebih baik. Lebih baik kok nganggo menghujat itu carane piye? Nyaponi kok nyapune sapune gopak belek. Nah, piye urusane mboten cepat oke. Karena larangan, Quran melarang kok. Kita mengatakan itu larangan karena Allah yang melarang. Bukan karena sentimen si A, si B, si C. Sama saja. Siapa yang melakukan itu, siapapun dia ya dosa. Oke. Terus kemudian apa? La yaskhal qaumum min qaum. Janganlah kalian mengolok-olok satu kaum. Wah, ini terus mulai mengolok-olok. Oke, Bapak Ibu. Coba aja jenengan jadi ahli cyber, ahli IT, terus dibuka tentang ini pola-pola hate speech di dalam media sosial. Kan ketok. Anune datanya udah meningkat. Nah, makanya saya sampaikan ngomong politik ya apa-apa. Sing ora entuk ke sing mau kuwi. Lah masalah itu beririsan tebal. Irisane ke gedhi urusan kuwi. Nah, makanya para ulama kemudian menggunakan konsep satu dzari'ah, mencegah sesuatu yang berpotensi dosa. Ya wis nek berpotensi dosa ya jangan, itu lebih aman. Nah, jadi Bapak Ibu, bertanyalah pada ulama tentang urusan agama. Untuk urusan dunia, tanya kepada ahlinya. Ya ahlinya yang mana? Ah, monggo nek jenengan ahli dhewe-dhewe kan ya monggo ahli dhewe-dhewe silahkan. Oke. Nah, kemudian dilanjut lagi pertanyaannya. Kulli fil Islam qaulan, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Nanti bar niki Kanjeng Nabi kesane kula mboten takon liyane. Nah, terus Kanjeng Nabi pesene setunggal. Qul amantu billah. Katakan aku iman kepada Allah. Dikatakan aku iman kepada Allah. Apa artinya di sini Bapak Ibu? Iman itu perlu dizahirkan. Kan iman kan di hati. Maka diucapkan sehingga jenengan jadi muslim. Katakan aku beriman, aku percaya kepada Allah. Makanya hal-hal yang perlu dizahirkan ya dizahirkan. Yang tidak perlu dizahirkan tidak perlu dizahirkan. Kita tinggal ngecek mana yang perlu dizahirkan,
mana yang tidak perlu dizahirkan. Kalau perlu dikatakan, katakan. Katakan aku iman kepada Allah. Sebagaimana yang diperintahkan kepadaku, apa yang dilarang, saya akan berusaha untuk tetap berada di situ. Amantu billah. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, ini pembahasan yang akan saya bahas agak panjang sedikit mengenai masalah istiqomah. Bapak Ibu, orang yang mengatakan Allah Tuhanku kemudian istiqomah. Istiqomah artinya apa? Konsisten. Istiqomah artinya kontinu. Ini dipakai dalam banyak hal. Kalau di hadis yang kita baca di Al-Quran surat Fussilat ayat 30, ini membahas tentang orang-orang yang mengatakan Allah Tuhannya kemudian istiqomah. Berarti istiqomah dalam Islam. Istiqomah dalam mengatakan Allah Tuhanku. Jangan pernah jenengan atau siapapun, keluarga, handai tolan, jangan pernah, mohon maaf bahasanya, murtad. Jangan pernah ada orang yang menghapus keyakinan Allah sebagai Tuhannya. Dah ini selesai. Kalau orang murtad itu semua amal yang pernah dilakukan terhapus, terus kemudian dia dihukum, dan di akhirat kalau dia tidak taubat, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Dah selesai hidupnya. Makanya perlu istiqomah di dalam menjaga akidah. Perlu istiqomah di dalam menjaga keyakinan. Islam itu harus dijaga. Nah ini banyak Bapak Ibu. Mulai dari pendidikan dasar. Bapak Ibu, anak-anak kita, monggo kita ajari, anak atau cucu, kita ajari tentang pendidikan tauhid sejak dini. Pendidikan tentang aku harus muslim sampai mati. Saya tidak akan meninggalkan agama ini dalam keadaan apapun. Itu harus didoktrinkan, dimasukkan di dalam hati anak-anak kita. Terus kemudian didoktrinkan juga bahwa ini tidak boleh lepas seumur hidup. Ceritakan tentang kisahnya siapa? Kisahnya Sumayyah. Ceritakan tentang kisahnya Yasir. Kisahkan tentang kisahnya Bilal. Kisahkan tentang ceritanya Masitoh. Dan masih banyak yang lain di mana mereka betul-betul mempertahankan Allah sebagai Tuhan dan betul-betul istiqomah nganti mati. Karena ini betul-betul kata Nabi nanti memegang iman di akhir zaman kuwi kaya memegang bara api. Diculke mati, digenggam panas. Makanya harus konsisten. Ini dalam konteks iman nggih. Jangan pernah ada yang mohon maaf nggih, saya ini mungkin ini agak rasis nggih. Ya, tapi ya mengingatkan saja. Kan ndak enak aneh rasis kan ndak enak. Bapak Ibu. Umpamane nggih, nuwun sewu niki mbok menawa ada yang kesinggung sithik nggih. Bapak Ibu, anak jangan sampai sekolahkan di sekolahan non muslim. Kemudian kalau orang sakit, mohon maaf ini agak rasis sedikit nggih. Kalau sakit, apalagi sakit yang diduga potensial mati, sakit parah dan sebagainya, jangan masuk di tempatnya non muslim. Loh kenapa Pak? Kok rasis gini? Nah, makanya saya sampaikan mohon maaf ini agak rasis sedikit. Jadi gini Bapak Ibu, kita itu kan punya tugas untuk menjaga keimanan kita. Jenengan bisa membayangkan, kalau ada orang mau meninggal, sementara keluarga tidak boleh mendampingi, tidak boleh membersamai.
Sementara sekelilingnya itu orang non-muslim semua. Mungkinkah dia diajak sebagaimana dawuhnya Nabi untuk ditalkin dengan la ilaha illallah? Ya mungkin dong, dia sendiri tidak percaya kok. Ada satu cerita, tapi cerita ini mungkin nanti ada yang mendebat ya. Ini kita ambil dari Sahih Bukhari-nya. Artinya ini penting bagi kita. Kenapa tadi saya sampaikan sedikit agak rasis itu. Ketika paman Rasulullah Abi Thalib ibni Abdul Muthalib, beliau kan orang baik, pendukung Rasulullah, mati-matian membela Rasulullah. Dikasih informasi Rasulullah bahwa Abu Thalib itu sakit, kayaknya sih menjelang wafat. Datanglah beliau ke sana, langsung datang ke situ. Ternyata di situ sudah ada Abu Jahal, Abu Lahab. Pokoknya wong kafir-kafir wis do ning kono. Yang lebih dekat Nabi loh. Artinya umpamanya ini di tempat terbuka begini, yang jauh di sana itu adalah Abu Jahal dan seterusnya. Nabi dekat ini dengan Abu Thalib ini cepat. Lalu Rasulullah ngendikan, wis ora peduli kalau wong-wong kafir kae, terus ngendikan, "Paman, jenengan tak cek maca syahadat nggih. Kesane kula saged membela jenengan di hadapan Allah." Ngono kuwi langsung Abu Jahal bae ngomong, "Apa patut sampean meh mati ninggalke agama nenek moyangmu?" Goyah Bapak Ibu. Abu Thalib terus kemudian mengatakan, "Muhammad, umpamane aku ora pekewuh ngono aku ya gelem maca syahadat." Dan apa yang terjadi? Ini cerita Sahih Bukhari. Engko kan ana sing mengkontroversikan, Abu Thalib ki mati Islam. Wah, ini hal lain ya. Ini perdebatannya lain. Ini kita cerita tentang faktor yang tadi kita sampaikan. Lalu kemudian Abu Thalib mengatakan, "Aku ke ya piye? Aku meh ngene tapi aku ra enak to. Nek meh mati terus mengko aku entuk statement sangka kene dadine ngene." Akhirnya apa yang terjadi? Ini kisah di Sahih Bukhari-nya bahwa beliau meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Kula mboten menggunakan redaksi kafir nggih, ora penak. Tidak bersyahadat. Di kitab Fathul Wahhab itu disampaikan ketika Ali bin Abi Thalib, kan putrane kan Ali kan mantune. Berarti Abu Thalib kan bisane ya pamane kan. Ngendikan, niki ning ngene kitab Fathul Wahhab. Jeneng Nabi niku bapake kula meninggal. Apa jawabane? Mboten enak niki nek disampaikan. Urusana dhewe bapakmu, aku rambono. Aku rambono. Itu ning ini kitab Fathul Wahhab. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu, begitu besarnya pengaruh omongan orang yang ada di sekeliling orang mati kan? Ini tuh Abu Thalib munine ngono kan bar diuneni karo Abu Lahab, Abu Jahal CS kuwi. Akhirnya dia itu kan ngomong begitu. Nah, saat ini jenengan mang bayangke, ada orang meninggal, sekelilingnya itu adalah orang-orang non-muslim. Dan keluarganya tidak boleh nemeni. Wah, ini terlalu beresiko Bapak Ibu. Mungkin kita bisa husnudon, enggak Pak, mereka tidak akan mengkafirkan. Seandainya pun tidak mengkafirkan kan, tapi juga tidak mentauhidkan kan. Nah, artinya kata-kata Nabi, katakan Allah Tuhanku, lalu istiqomahlah di situ. Ini menjadi penting. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah di dalam mengatakan amantu billah, aku iman kepada Allah. Nah, saya itu ngomong begini tidak enak sebenarnya. Tidak enak karena kan mungkin ada yang berpendapat berbeda ke. Makanya kan saya berusaha hati-hati ngomongnya, diksine, kalimatnya
kita tata sedemikian rupa, ya semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ini demi untuk tadi mempertahankan dan memperjuangkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Wong kita berada di lingkungan yang baik saja, notabene-nya muslim, mesti diwaca Yasin dan sebagainya saja masih berat. Apalagi kita berada di lingkungan yang seperti itu. Masalahnya saya itu pernah datang ke situ, tapi kan tidak punya kuasa nggih. Saya hanya mengingatkan, kok gawa ning kene to Pak? Bu nggih. Bu kok gawa ning kene. Nah, jawabannya ini kan mau tuwa nggih ngomongnya. Lah ibu karepe ning kene aku donge ya ora entuk rene. Lah terus kula kan ndongake sing sakit. Cuma kula ora patek yakin nek dongane ditampa. Lah napa? Lah ana patunge, Pak. Ning kamare niku ana patunge. Padahal Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Endi ana omah kok ning kono ana patunge, malaikat rahmat wegah teko. Lha kene donga ya Allah, berikan dia kesembuhan, berikan dia kebaikan. Itu kan donga. Sing ngirim doa agar dikabulkan itu kan malaikat rahmat. Lah meh dikeke kan balik kaya paketan salah alamat kae. Lah kan kasihan. Kula pun ngoten. Kula pun ngoten. Niki kula donga ya sekedar donga karena memang ini, tapi saya tidak yakin bahwa ini akan dikabulkan. Bukan masalah apa-apa, karena di sini ada patung dan bukan satu. Kamar patung, kene patung, ngarepe patung, ning cepake lip patung, ning ndi kono ana patunge. Lek patunge kan patung sing disembah. Nek patung ora patek disembah mungkin rada ana apologi sithik lah. Kan patungnya ora disembah, Pak. Lah niki patung disembah. Lho kok ngerti nek disembah? Lah kan ngerti to ana kodene kok nggih. Nah, ana kodene kan ana patunge modele piye, bentuke piye, terus ditemplekke ning endi. Nah, kan masa kita ndak tahu ya, jangan pura-pura bodoh lah. Nggih, jangan pura-pura enggak tahu. Jadi gini maksud saya Bapak Ibu. Memang Rasulullah pesan di sini, katakan aku iman kepada Allah lalu istiqomahlah. Ini penting banget. Menurut saya ini penting banget. Makanya perlu kita tekankan, perlu kita doktrinkan, perlu kita betul-betul kuatkan. Ibaratnya mati ra ndi apa-apa ora masalah. Sing penting kula panjenengan mati dalam keadaan mengimani Allah. Itu yang paling penting. Kan tidak ada gunanya kita punya harta itu nek mati kan ora ana gunane. Lah gunane ki apa? Paling gawe ngulesi, gawe ngafani. Masalah mengkafani ki ora lengkap ya ora apa-apa. Abdurrahman bin Auf, manusia terkaya pada zaman Nabi. Beliau itu jenenge wong sugih nggih, pas mangan-mangan jamuane akeh banget. Tapi ambake sing danai mungkin ya. Pas mangan-mangan ngoten ujug-ujug ngomong, ayo aku kok kelingan kancaku, kelingan Mus'ab bin Umair, kelingan Hamzah ibni Abdul Muthalib. Beliau itu lebih baik dari saya. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Lah dheweke iki luwih apik tinimbang aku. Tapi nalikane beliau berdua meninggal, baik siapa tadi Hamzah maupun Mus'ab bin Umair niku nalikane mati kain kafane niku nek didokokke ngisor sirahe ketok, nek dokokke sirah sikile ketok. Kata Abdurrahman bin Auf. Artinya kan wong mati miskin kan ora apa-apa, ora diulesi cukup ya ora apa-apa kok. Ulesi sithik tok ya ora apa-apa, ora masalah. Dan itu terjadi kok. Lalu beliau mengatakan, "Lah tapi aku kok sugih yo. Duitku akeh." Padahal saya tidak lebih mulia dari kedua sahabat Nabi tadi. Beliau nangis. Jadi nangisi sugih. Sesudah nangisi sugih, beliau mengatakan begini, "Saya khawatir jangan-jangan
amal baik saya ini dipercepat bagiannya di dunia. Nangis, ora situ mangan. Abdurrahman bin Auf. Nek saiki kula jenengan kan pikirane beda. Dite akeh rezeki anak soleh kan ngono. Nggih, kitoke kan ngono, kula jenengan mikir beda. Abdurrahman bin Auf tuh mikirnya begini, ya Allah, kenapa saya mendapatkan ini banyak sekali padahal saya tidak lebih mulia dari dia. Saya tidak lebih baik dari dia. Yang dia pikir adalah jangan-jangan ini mempercepat kebaikan saya. Nanti di akhirat kula entuk mboten Gusti. Padahal Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat ikhlas. Beliau membantu apapun tidak pakai pamrih, tapi masih berbicara seperti itu. Itu Abdurrahman bin Auf. Makanya Bapak Ibu, kalaupun kita mati tidak punya ules ya apa-apa. Ora masalah. Mbok menawa ana sing mati kok miskin banget, ora duwe napa sing gawe ngulesi niku lho, gawe kafane ora cukup. Ndak apa-apa, diulesi siji entuk, Pak. Boleh. Boleh Bapak Ibu. Ya apike 3 atau 5 monggo. Tapi 1 boleh. Silahkan, 1 diperkenankan. Nah, itu mengenai istiqomah dalam mengatakan aku iman kepada Allah meskipun kita mungkin mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sekarang kita pelibah dikit masalah ini. Kita fokus kepada istiqomah Bapak Ibu. Istiqomah. Jadi kalau hadis dan ayat yang tadi kita kutip itu membahas tentang istiqomah dalam bertauhid namanya. Nah, ada lanjutan lagi yaitu istiqomah dalam beribadah, berbuat baik. Oke. Kalau boleh saya ngajak jenengan semua, kalau boleh ya monggo kita itu punya minimal 1 ibadah yang sunnah. Kalau wajib sudah harus ya. Ibadah sunnah yang kita lakukan secara istiqomah kontinu tidak berhenti kecuali mati. Ibadah sunnah. Mbah, jenengan meh milih nopo monggo sesuka jenengan. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Apa? Jenengan punya duit mau sedekah, silahkan. Tapi istiqomah istiqomah. Ajek seminggu pisan, 3 hari sekali, 1 hari sekali, monggo. Sing penting ajek. Sing penting ajek. Jenengan mau sholat tahajud ajek, bagus. Apalagi jenengan mau sholat qobliyah ajek, bagus. Jenengan mau ngaji ajek, bagus. Silahkan. Sing penting jenengan yen saged duwe amal walaupun sithik tapi istiqomah. Amal itu yang terbaik adalah yang istiqomah walaupun dikit. Apa maca Quran sedina 5 ayat tapi ajeg. Sing abot niku ajeg Bapak Ibu. Nek insiden niku gampang. Insiden itu gampang. Karena apa? Ya karena insiden itu bukan bagian dari istiqomah. Nah istiqomah kan ajeg Bapak Ibu. Ajeg. Mulane kan kula lamun ngaos ngeten iki kan selalu mengingatkan nek niat ngaji monggo diniati istiqomah. Lah kapan mandeke Pak? Ya sesuk nek mati. Paling ndak kita punya cita-cita itu. Kula pengen punya cita-cita ngaji ini menjadi sarana bagi kita untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Cuma kan ngono ku ya wabot Bapak Ibu. Abot. Wong kula jenengan kok udan ngono kan ya wegah. Ha nggih to. Udan kan ya ana alasan maksudnya. Ada alasan ini dan itu. Syar'i atau tidak ya kita tidak tahu. Makanya monggo pilihan ada di tangan jenengan, mau istiqomah dalam apa monggo, yang penting istiqomah. Ibadah itu istiqomah yang paling penting. Saya selalu menganjurkan itu di mana-mana. Selagi bisa monggo. Jadi kita pilih yang mudah, yang rasional bagi kita untuk melakukan sesuatu secara kontinu.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Dan kalau dalam dunia tasawuf ya, dunia tasawuf itu ada teori, jenengan kan seneng nek ana wong kok duwe kelebihan, wah wong iso mabur, wong kuwi nek ngeramal cespleng, nek nambani langsung mandi, itu kan kelebihan namanya, kelebihan, macam-macam, kuwi seneng. Nah dalam dunia sufi, dalam dunia tasawuf, kalau itu dimiliki oleh orang yang dicintai Allah, namanya karomah, keramat. Nah keramat, wah kan wong seneng Bapak Ibu, ombe penyakitmu hilang kabeh, wah ngono hilang tenan, wah hebat luar biasa, ini orang bisa dipuja-puja orang begini ini. Tapi apa yang disampaikan di situ? Al istiqomah, kalau orang itu bisa istiqomah, sesungguhnya dia mendapatkan lebih baik dari seperti itu 1000 kali. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu melakukan sesuatu secara kontinu, konsisten, itu lebih utama daripada orang yang punya 1000 keramat. Maka Bapak Ibu, kalau jenengan pengen mendapatkan berkah keramat sesungguhnya, jenengan nyepak-nyepak kalau wong sing istiqomah. Siapapun teman jenengan, siapapun, tidak peduli dia pintar atau bodoh, tidak peduli apa, yang penting dia istiqomah, terbukti istiqomah. Istiqomah niku ya sithik-sithik ya 3 tahun lah, 3 tahun istiqomah hajat ya. Paling tidak dia sudah membuktikan diri dengan tulus zaman, masa yang panjang, sehingga dia bisa kita anggap wah iki wonge istiqomah tenan, maka itu orang baik Bapak Ibu. 1000 karomah kalah dengan orang yang punya keistiqomahan. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.